Hadirin jamaah salat Jumat hadani Allah wa iyyakum. Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan salasu ayatin nazalat maqrunatan bi thalathin la yaqbalullahu minha wahidatan bighairi qarinatiha. Ada 3 ayat yang turun berbarengan satu perkara dengan perkara yang lainnya. Allah tidak akan menerima salah satunya jika tidak dibarengi dengan yang lainnya. Ihdaha qauluhu ta'ala ati'ullah wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Pertama adalah firman Allah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Faman ata'allaha wa lam yuti'ir rasula lam yuqbal minhu. Barang siapa yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, maka tidak diterima ketaatannya. Ats-tsaniyah qauluhu ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah. Kedua adalah firman Allah, dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu. Barang siapa yang salat dan tidak mau membayar zakat, maka tidak diterima salatnya. Pun demikian sebaliknya, barang siapa yang zakat tapi tidak mau salat, maka tidak diterima zakatnya. Ats-tsalitsah qauluhu ta'ala anishkur li wa liwalidayk. Yang ketiga adalah firman Allah, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Faman syakarallaha wa lam yashkur walidayhi lam yuqbal minhu. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tua, maka tidak diterima syukurnya. Syukur kepada Allah adalah dengan ibadah dan menyembah hanya kepadanya. Sedangkan syukur kepada orang tua adalah dengan berbakti kepada keduanya. Berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan agung, perintahnya bergandengan dan beriringan dengan perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dan terhadap orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan terhadap kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Hadirin jamaah salat Jumat hadani Allah iyyakum. Saking agungnya berbakti kepada kedua orang tua, hingga ridha Allah digantungkan dengan ridha kedua orang tua, murka Allah digantungkan dengan murka orang tua. Hal ini sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Jika orang tua ridho, maka Allah ridho. Jika orang tua murka, maka Allah pun murka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-ibnul bar la yadkhulun nar. Anak yang berbakti tidak akan masuk neraka. Wal ibnul aq la yadkhulul jannah. Dan anak yang durhaka tidak akan masuk surga. Al-Habib Alawi bin Syahab mengatakan, innallaha ta'ala yujazi man barra walidayhi fid dunya qabla al-akhirah. Sesungguhnya Allah akan membalas anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya di dunia sebelum Allah balas di akhirat nanti. Wa man mata wa huwa radin walidayhi lam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannah illa darajah. Barang siapa yang mati sedangkan orang tuanya ridho, maka antara dirinya dan para nabi di surga 1 derajat atau 1 tingkatan. Wa man mata wa huwa aqun walidayhi lam yakun bainahu wa baina iblis fin nari illa darajah. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan durhaka kepada kedua orang tuanya, maka antara dirinya dan iblis 1 tingkatan di neraka, wal iyadzu billah. Hadirin jamaah salat Jumat hadani Allah wa iyyakum. Para pembesar dan para wali serta orang-orang soleh sangat berbakti kepada kedua orang tua mereka. Di antaranya adalah Al-Habib Hamid bin Umar
sebagaimana diceritakan oleh Al-Habib Alawi bin Syahab. Beliau mengatakan Al-Habib Hamid bin Umar kana la yatrudu dzubab an wajhihi bihadrati walidih. Adalah Habib Hamid bin Umar yang mana beliau tidak mau mengusir lalat atau nyamuk yang hinggap di wajahnya ketika ada orang tuanya, karena khawatir nyamuk atau lalat akan hinggap ke wajah atau tubuh orang tuanya. Hadirin jamaah salat Jumat, hadani Allah wa iyyakum. Demikian agung dan mulia berbakti kepada kedua orang tua, dan demikian sebaliknya begitu hina dan dosa besar durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua akan Allah segerakan siksanya di dunia sebelum Allah siksa di akhirat. Kullu dzunub yaghfirullahu minha ma yasha illa uquqal walidain fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al mamat. Semua dosa akan Allah ampuni bagi yang Allah kehendaki kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Karena durhaka kepada kedua orang tua akan Allah segerakan siksanya ketika hidupnya sebelum Allah siksa setelah matinya. Al-Qutub Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia pernah dawuh kepada guru kami Sayyidil Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Beliau mengatakan yang menyebabkan banyaknya bencana dan musibah bukan hanya karena minuman keras, bukan hanya karena judi, bukan hanya karena zina dan maksiat lainnya. Karena dalam satu kampung yang zina, yang judi, yang minuman keras hanya segelintir orang, tapi yang menyebabkan banyaknya bencana dan musibah adalah banyaknya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kita bisa lihat saat ini anak durhaka kepada orang tua hampir tiap rumah ada. Kita bisa saksikan saat ini anak yang durhaka kepada kedua orang tua hampir tiap rumah ada. Durhaka kepada kedua orang tua banyak sekali bentuknya. Ada yang jelas terang-terangan seperti membunuh orang tua, memukul, mencaci maki, melaknat, dan tidak mengakui orang tuanya, na'udzubillah. Hingga durhaka yang halus hampir tidak terlihat, seperti pura-pura tidak tahu keadaan kedua orang tua karena tidak mau membantu dan tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadirin jamaah salat Jumat, hadani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyakiti orang tua walau dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahumā uff." Jangan kalian katakan kepada mereka uff, yang menunjukkan rasa bosan dan enggan, dan jangan membentak mereka. Fala tanharhuma. Bahkan jika orang tua kafir atau non-Islam, Allah memerintahkan anak agar tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Hadirin jamaah salat Jumat, hadani Allah wa iyyakum. Termasuk perbuatan durhaka adalah lebih mendahulukan istri daripada orang tua. Karena istri adalah haknya suami, suami bukan haknya istri, tapi haknya orang tuanya. Man faddala zaujatahu ala ummihi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang lebih mendahulukan istrinya daripada ibunya, maka ia akan mendapat laknat dari Allah, laknat malaikat dan manusia semuanya. La yaqbalullahu minhu sirfan wala adlan. Allah tidak akan menerima ibadah wajib dan ibadah sunnahnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Alqamah, yang malamnya tahajud, siangnya puasa, banyak sedekah dan banyak membaca Al-Quran. Ketika sakaratul maut, ditalkin oleh para sahabat untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia itu. Sahabat Nabi kebingungan hingga mereka mengadu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mendengar pengaduan para sahabat, Nabi menanyakan apakah Alqamah masih memiliki orang tua. Dijawab oleh para sahabat, ayahnya telah wafat ya Rasulullah, kini tinggal hanya ibunya saja. Maka Nabi perintah kepada sahabat Bilal bin Rabah, panggil ibunya kemari wahai Bilal. Setelah ibunya datang,
Nabi Muhammad SAW bertanya, bagaimana anakmu Alqamah wahai ibu? Ibunya menjawab, ya Rasulullah, anakku Alqamah adalah seorang anak yang rajin beribadah. Jika malam ia tahajud, siangnya ia gunakan untuk puasa. Tapi ya Rasulullah, sejak ia memiliki istri, ia lebih mendahulukan istrinya daripada saya sebagai ibunya, dan saya sakit hati. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah SAW bersabda, Bilal, kumpulkan kayu bakar yang banyak. Setelah kayu bakar terkumpul, ibunya Alqamah bertanya, untuk apa itu ya Rasulullah, kayu bakar yang sebegitu banyak? Maka dijawab oleh Nabi, untuk membakar anakmu hidup-hidup, sebab siksa di akhirat sangat pedih. Mendengar jawaban tersebut, ibunya Alqamah kaget dan langsung mengatakan, ya Rasulullah, aku maafkan anakku Alqamah dan aku ridho kepadanya. Ketika ibu Alqamah memaafkan dan ridho, Alqamah langsung mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alqamah, seorang sahabat Nabi yang malamnya ia gunakan untuk tahajud, siangnya ia gunakan untuk puasa, banyak membaca Al-Quran dan banyak sedekah. Tapi ia menyakiti ibunya karena lebih mendahulukan istrinya yang halal daripada ibunya. Seandainya ibunya tidak memaafkan, Alqamah akan masuk neraka. Lalu bagaimana dengan anak muda zaman sekarang yang lebih mendahulukan pacarnya yang haram daripada ibunya, bahkan rela berbohong kepada orang tuanya demi pacar haramnya? Bagaimana dengan anak-anak muda zaman sekarang yang lebih mendahulukan HP, game, TV, teman dan lainnya daripada orang tuanya? Itu adalah bentuk kedurhakaan yang menjadi sebab jauhnya seseorang dari surga, kedurhakaan yang menjadi sebab dekatnya seseorang dari neraka, dan kedurhakaan yang menjadi sebab banyaknya musibah dan bencana. Oleh karena itu, mari kita didik anak kita didik istri kita dan orang-orang yang ada dalam tanggungan kita agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dengan bakti yang sesungguhnya, bakti yang menyebabkan masuk surga, bakti yang menyebabkan jauhnya seseorang dari neraka, bakti yang menyebabkan jauhnya musibah dan bencana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kita dengan bakti yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.